Andi Rewa melihat jam. Saat ini sudah hampir pukul 2 dini hari. Dia menggertakkan giginya lalu bergumam. Kalau sudah ikut campur sejauh ini, sekalian saja kita bereskan semuanya. Setelah itu dia memerintahkan Wan Pojun. Wan Pojun, serahkan urusan di sini kepada orang lain. Pastikan semua orang dalam daftar terkumpul sebelum matahari terbit. Lalu pilih beberapa orang kepercayaan dan bawa juga para anggota kelompok Italia yang telah ditangkap. Kita akan pergi ke laut, bertemu dengan pihak atasan mereka. Tanpa berpikir panjang, Wan Pojun menjawab, "Siap Tuan Andi, aku akan segera mengaturnya." 10 menit kemudian, Andi Rewa menaiki kapal kargo yang sudah berhasil dikuasai oleh anak buah Wan Pojun. Kapal ini sebenarnya bukan milik organisasi Italia, melainkan hanya disewa sementara. Andi Rewa meminta Wan Pojun membawa 10 prajurit terbaik, serta 10 lebih anggota organisasi Italia yang terlibat dalam transaksi ini. Setelah itu, kapal pun mulai berlayar menembus lautan malam yang gelap gulita. 2 jam kemudian, berdasarkan pengakuan para anggota organisasi, kapal pun mendekati titik temu yang sudah ditentukan. Titik temu itu merupakan koordinat GPS yang dikirim oleh pihak atasan sekitar 4 jam yang lalu. Setelah tiba di lokasi, laut di sekeliling tampak sunyi senyap. Tanpa ada satu kapal pun yang terlihat, Andi Rewa bertanya dengan nada dingin kepada salah satu anggota organisasi yang mengemudikan kapal, "Di mana pihak atasan kalian?" Orang itu menggeleng, "Aku juga kurang tahu. Biasanya kami hanya tiba di waktu dan tempat yang ditentukan, lalu menunggu mereka muncul." Andi Rewa memandangi lautan gelap di sekeliling. Dalam radius puluhan kilometer, tidak tampak satu kapal pun. 20 menit kemudian, barulah sebuah kapal tampak perlahan-lahan mendekat dari kejauhan. Dari jauh tampak seperti cahaya kecil yang melayang di atas permukaan laut. Orang yang mengemudikan kapal berkata dengan gugup, "Mereka datang." Andi Rewa menatap cahaya itu dengan tajam, lalu berkata kepada Wan Pojun yang ada di sisinya, "Wan Pojun, setelah mereka mendekat, segera serbu. Singkirkan siapapun yang melawan. Sisakan beberapa untuk diinterogasi." Wan Pojun mengangguk dan menjawab tegas, "Tenang saja Tuan Andi, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini." Andi Rewa sangat memahami kalau distribusi industri abu-abu seperti ini pasti memiliki jaringan yang sangat rumit dan rantai industrinya kemungkinan besar sudah menjalar ke seluruh wilayah Eropa dan Amerika. Oleh karena itu dia sadar kalau dirinya tidak mungkin bisa menghancurkan seluruh rantai industri ini secara tuntas. Namun, karena kebetulan dia terlibat dalam urusan ini dan juga bertepatan dengan transaksi mereka malam ini, Andi Rewa tetap memutuskan untuk memberikan pelajaran berat kepada kelompok ini. Tidak peduli siapa sebenarnya atasan dari geng-geng Vancouver ini. Malam ini, dia akan membasmi bersih para anak buah yang dikirim oleh atasan tersebut untuk mengambil barang, lalu memaksa mereka membuka mulut demi mendapatkan informasi berguna. Besok pagi, kalau seluruh kelompok Italia ini lenyap tanpa jejak, dan orang-orang yang datang untuk melakukan transaksi juga hilang tanpa kabar, hal itu pasti akan menjadi peringatan bagi pihak atasan sebenarnya, agar setidaknya mereka menjauh dari Vancouver. Saat ini, titik cahaya di permukaan laut itu semakin mendekat. Namun, kapal tersebut berhenti sekitar 2 kilometer dari kapal kargo. Penglihatan Andi jauh lebih tajam dibandingkan orang biasa. Walau jaraknya masih cukup jauh, dia tetap bisa melihat dengan jelas kalau kapal yang dikendarai pihak lawan bukanlah kapal kargo, melainkan sebuah kapal pesiar super mewah. Kapal pesiar itu tampak sepanjang hampir 100 meter, dengan bangunan di atas geladak setinggi 6 tingkat. Ini membuat Andi Rewa
tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Kapal sebesar ini setidaknya bernilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Dia tidak tahan untuk bertanya pada Wan Po-jun di sebelahnya. Wan Po-jun, di zaman sekarang, apakah para pelaku perdagangan manusia di Eropa dan Amerika sudah sekaya ini? Wan Po-jun pun melihat dengan jelas kapal tersebut dan merasa tidak kalah bingung. Dia menjawab, "Aku juga tidak tahu pasti. Kapal itu memang terlihat sangat mahal, dan menggunakan kapal seperti itu untuk menjemput barang rasanya terlalu mencolok, bukan?" Ucapan Wan Po-jun justru membuat Andi tersadar akan sesuatu. Dia pun melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kadang, terlalu mencolok justru menjadi bentuk penyamaran tersendiri. Sejujurnya, kalau aku harus menyelidiki kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan setiap hari untuk mencari kemungkinan penyelundupan manusia, kapal pesiar semewah ini pasti akan jadi pilihan terakhir yang aku curigai. Bahkan kita yang melihatnya pun terkejut, apalagi orang lain." Wan Po-jun mengangguk pelan dan berkata, "Ucapan Tuan Andi benar sekali." Dia lalu menambahkan, "Namun, orang yang bisa membeli kapal sebesar ini pasti memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Sepertinya dalam kejahatan perdagangan manusia di Eropa dan Amerika, ada cukup banyak kalangan atas yang ikut terlibat." Andi Rewa kemudian memanggil seorang anggota kelompok Italia dan bertanya, "Apakah dalam transaksi-transaksi sebelumnya, kalian juga berurusan dengan kapal seperti ini?" Anggota kelompok itu mengambil teropong. Dia melihat sejenak, lalu menggeleng dan berkata, "Aku belum pernah melihat kapal ini sebelumnya. Biasanya yang datang adalah kapal kargo. Mereka menyembunyikan orang-orang di dalam kontainer khusus, dan begitu tiba di pelabuhan, akan ada supir truk dari pihak distributor yang mengambil kontainer tersebut. Mereka tidak pernah menggunakan kapal pesiar mewah seperti ini." Andi Rewa mengernyitkan keningnya dan bertanya, "Bagaimana cara kerja pihak distributor?" Orang itu menjelaskan, "Biasanya orang-orang yang diselundupkan akan dikirim ke kota tempat distributor berada. Di sana mereka akan dievaluasi. Yang memenuhi standar untuk dijual di pelelangan akan disimpan. Sisanya dijual massal kepada kelompok kejahatan luar negeri. Begitulah alur distribusinya." Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Tapi aku pernah mendengar kalau ada barang kelas atas yang sudah dilirik oleh tokoh penting, maka akan ada kapal khusus yang langsung datang menjemput tanpa melalui jalur distribusi." Andi Rewa langsung bertanya, "Apa maksudnya?" Orang itu pun menjelaskan, "Biasanya sebelum pengiriman, kami akan menyelidiki target terlebih dahulu, lalu mengambil foto dan membuat laporan singkat yang dikirim ke pihak atasan. Mereka akan menunjukkan laporan itu kepada pelanggan-pelanggan VIP terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang tertarik, maka barang akan masuk jalur distribusi biasa. Tapi kalau ada pelanggan VIP yang tertarik, maka mereka akan langsung menyepakati harga dan orangnya dikirim langsung ke pelanggan itu tanpa melalui pelelangan." Wajah Andi perlahan menjadi semakin dingin. Dia pun bertanya, "Artinya dari 6 gadis yang akan kalian serahkan kali ini, ada yang sudah dilirik oleh pelanggan VIP?" Orang itu mengangguk dan berkata, "Meskipun kami belum pernah mengalami hal ini secara langsung, tapi sepertinya memang begitu." Andi Rewa langsung mengernyit dalam-dalam. Dia merasa kalau gadis yang dimaksud kemungkinan besar adalah Tina. Tiba-tiba alat komunikasi di kapal berbunyi. Sebuah suara pria terdengar. "Vancouver 003 harap merespons." Anggota kelompok Italia itu melirik ke arah Andi lalu bertanya dengan gugup, "Apakah aku harus menjawabnya?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Jawab saja seperti biasa." Anggota kelompok Italia itu mengangguk, "Baik." Kemudian dia segera mengangkat alat komunikasi dan menjawab,
Van Cover 003 menerima. Lalu suara dari alat itu kembali terdengar. Bawa barang yang akan kalian serahkan ke atas geladak. Siapkan untuk penyerahan. Anggota kelompok Italia itu segera bertanya, bagaimana proses penyerahannya? Apakah kami yang mengantar orang ke kapal kalian? Atau kalian yang datang menjemput? Pihak lawan memerintah, bawa dulu semua barang ke geladak. Pastikan wajah mereka tidak ditutup apapun. Kami akan mengirim drone untuk verifikasi identitas terlebih dahulu. Setelah semua dikonfirmasi, kami akan mengirim kapal cepat untuk menjemput mereka. Mendengar hal itu, anggota kelompok Italia itu langsung panik. Ini pertama kalinya dia mengalami prosedur penyerahan seperti ini. Apalagi ada verifikasi identitas via drone. Dia langsung kebingungan. Dia sangat tahu bahwa keenam gadis itu, termasuk Tina, saat ini sama sekali tidak berada di kapal. Dan karena pihak lawan begitu hati-hati, ingin melakukan verifikasi identitas lebih dulu, jelas tidak ada cara untuk mengelabui mereka. Andi Rewa berkata dengan dingin, kelompok ini memang sangat waspada, bahkan mengirim drone lebih dulu untuk memastikan situasi. Ini memang di luar dugaanku. Wan Pojun mengangguk dan menimpali, memang mereka sangat berhati-hati. Bahkan mereka tetap menjaga jarak aman. Jarak 2 km itu di luar jangkauan senjata otomatis standar. Kalau ingin menyerang dari sini, minimal kita harus punya senjata anti material berat. Sayangnya di Kanada, yang bisa kita dapatkan hanya senapan biasa dengan jangkauan beberapa ratus meter. Kalau mereka mencium bahaya dan memutuskan untuk kabur, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Andi Rewa bertanya lagi, kalau mereka kabur, apakah kapal kita bisa mengejar mereka? Wan Pojun menggeleng dan menjelaskan, itu tidak mungkin, Tuan Andi. Kapal pesiar mewah seperti itu pasti punya tenaga mesin luar biasa. Kalau diibaratkan, mereka seperti Ferrari, sedangkan kapal kita ini ibarat truk tua karatan. Kalau mereka tancap gas, kecepatannya pasti jauh di atas kita. Kapal kita bisa mencapai kecepatan 20 knot saja, sudah syukur. Tapi kapal mereka bisa dengan mudah menembus 50 knot. Itu setara dengan 90 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, mengejar mereka hanyalah mimpi. Andi Rewa mengangguk pelan lalu berkata, kalau begitu, kita dekati mereka perlahan dengan kecepatan rendah, sambil kau cari beberapa prajurit bertubuh kecil untuk berbaring di atas geladak sebagai penyamaran. Usahakan kita bisa sedekat mungkin sebelum mereka sadar. Wan Pojun tampak ragu dan bertanya, Tuan Andi, kau ingin mencoba mendekat lalu menangkap mereka? Menurut aku itu sulit dengan tingkat kewaspadaan mereka. Meskipun kita bisa mendekat hingga 1 kilometer, begitu mereka sadar dan tancap gas, kita tetap tidak bisa mengejar mereka. Wan Pojun merasa bahwa meskipun Andi Rewa sangat kuat, tetap mustahil untuk mengejar kapal pesiar berkecepatan tinggi di tengah lautan luas hanya dengan mengandalkan 2 kaki. Namun saat ini, Andi Rewa justru berkata dengan wajah serius, aku tidak berniat mengejar mereka. Aku hanya ingin menghancurkan mereka. Wan Pojun terkejut bukan main saat mendengar ucapan Andi. Menghancurkan mereka? Dia mengira Andi Rewa mungkin salah memahami situasinya, jadi dia pun buru-buru menjelaskan. Tuan Andi, kita tidak memiliki senjata yang cukup kuat untuk menenggelamkan kapal pesiar sebesar itu. Dengan kekuatan senjata yang kita miliki sekarang, sekalipun kita berhasil mendekat hingga 500 meter, peluru yang kita tembakkan ke badan kapal itu tidak akan lebih dari sekedar menggelitik. Namun Andi Rewa hanya tersenyum tenang dan berkata, kalian memang tidak punya, tapi aku punya. Sebelum pelelangan dimulai waktu itu, Andi Rewa memang sudah menempa beberapa jimat pelindung. Saat itu juga, dengan bantuan aura spiritual yang kuat, Andi Rewa berhasil menciptakan sebuah senjata spiritual baru untuk dirinya sendiri. Senjata itu lebih kuat dari Badi Halilintar dan dia memberinya nama Pisau Penembus Jiwa.
kalau Badik Halilintar mengandalkan petir langit dengan efek yang mencolok, namun daya hancurnya tidak seberapa, maka pisau penembus jiwa berbeda. Pisau penembus jiwa tidak membutuhkan fenomena langit, tidak mencolok secara visual, dan kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan Badik Halilintar. Saat dulu diuji, Andi Rewa menggunakan 1 lapis pisau penembus jiwa dan berhasil menebas 4 pohon besar sekaligus. Dengan 10 lapis, bahkan batu besar pun hancur menjadi debu. Karena itu, Andi Rewa sangat yakin, selama bisa mendekat sedikit lagi, 10 lapis pisau penembus jiwa cukup untuk menembus kapal pesiar itu. Begitu kapal itu berhasil ditahan, tidak satupun dari orang di dalamnya yang akan bisa lolos. Meskipun Wan Po-jun tidak tahu senjata macam apa yang Andi maksudkan, tetapi mendengar ucapan penuh keyakinan dari Andi, dia langsung menjawab, "Baik Tuan Andi, aku akan segera mengatur persiapannya." Lalu dia berbalik dan berkata kepada kapten kapal, "Arahkan kapal mendekat ke target secara perlahan." Kapten pun mengangguk dan mulai mengarahkan kapal kargo dengan sangat hati-hati, melaju perlahan ke arah kapal pesiar di kejauhan. Andi Rewa sendiri berjalan keluar dari ruang kemudi. Dia melangkah ke bagian depan kapal dan terus menatap kapal pesiar yang berada di kejauhan. Tidak lama kemudian, Andi Rewa melihat sebuah drone putih berbaling-baling 4, perlahan terbang naik dari kapal pesiar tersebut. Drone jenis ini adalah drone sipil biasa. Bahkan anak usia 7 tahun pun bisa mengendalikannya dengan mudah. Jangkauan transmisi gambarnya pun bisa stabil dalam beberapa kilometer. Dulu Hamid di Suriah juga membuat pasukan Galesong menderita kerugian besar dengan drone semacam ini. Andi Rewa melihat drone itu meluncur cepat ke arah kapal kargo. Dia memperkirakan kalau drone tersebut bisa melaju puluhan kilometer per jam. Jarak 2 kilometer bisa ditempuh dalam 2-3 menit saja. Namun kapal kargonya juga terus merayap perlahan. Dalam waktu itu, kemungkinan hanya bisa maju sekitar 300-400 meter saja. Maka dari itu, Andi Rewa sadar, dia tidak boleh membiarkan drone itu mendekat. Kalau pihak lawan menemukan ada yang tidak beres dan segera kabur, maka mereka akan benar-benar sulit dikejar. Tanpa ragu, Andi Rewa menggenggam pisau penembus jiwa, lalu mengarahkan kekuatan spiritualnya dan langsung meluncurkan 1 lapis serangan pisau penembus jiwa ke arah drone tersebut. Meskipun hanya menggunakan 1 lapis, namun kekuatan energi yang hampir tidak terlihat dan tidak bersuara itu langsung melesat ke udara dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, telinga Wan Po-jun sedikit bergerak. Meskipun serangan tadi hampir tanpa suara, namun sebagai pendekar puncak bintang 8, dia masih bisa merasakan kehadiran energi itu dengan jelas. Dia pun terkejut luar biasa. Dia tidak menyangka Andi Rewa bisa melepaskan energi dari dalam tubuhnya secara langsung ke udara, sesuatu yang bahkan mustahil dilakukan oleh para ahli bela diri. Bagi pendekar, energi dalam hanya bisa digunakan untuk memperkuat tubuh, bukan untuk menyerang dari jarak jauh. Sehebat apapun seorang pendekar, bahkan yang bisa meninju baja, tetap tidak akan bisa menghancurkan segelas kaca dari jarak 10 cm tanpa menyentuhnya. Namun, serangan Andi barusan benar-benar menghancurkan batas logika itu, seakan membuat Wan Po-jun melihat dunia yang lebih luas di luar sumur sempitnya. Sementara itu, drone yang tadi mengudara tiba-tiba meledak menjadi bola api di udara dan layar transmisi gambarnya pun langsung gelap gulita. Pria berpakaian hitam yang mengendalikan drone itu kaget dan berseru, "Drone-nya meledak!" Seorang pria lain datang mendekat dan bertanya dengan dahi mengernyit, "Apa yang terjadi?" Operator drone menjawab gugup, "Kepala regu, drone-nya baru naik sebentar dan langsung meledak.
Sang kepala regu langsung waspada. Meledak? Kenapa bisa meledak? Apakah ada serangan? Operator menjawab, sepertinya bukan. Malam-malam begini, tidak ada yang bisa menembak drone sekecil itu dari jarak jauh. Bahkan sniper terbaik militer pun akan kesulitan. Kemudian dia menambahkan, aku rasa mungkin baterai litiumnya bermasalah. Tadi aku mengendalikan drone dengan kecepatan tinggi. Arus listriknya besar. Jadi bisa saja baterainya meledak. Kepala regu pun sedikit tenang dan bertanya, apakah masih ada drone cadangan? Coba kirimkan satu lagi. Operator menjawab, ada. Sambil membuka kotak plastik di dekat kakinya, dia mengeluarkan satu drone cadangan. Setelah mengecek kondisi fisik dan baterainya yang terlihat baik-baik saja, dia pun kembali menerbangkannya. Namun begitu drone itu naik, lagi-lagi Andi Rewa meluncurkan satu lapis pisau penembus jiwa, dan drone itu kembali meledak di udara dan jatuh ke laut seperti bola api. Kepala regu semakin terkejut. Kenapa lagi ini? Apakah baterainya bermasalah juga? Operator masih bingung dan menjawab, seharusnya tidak begitu. Baterainya sudah aku cek tadi dan kondisinya bagus. Kepala regu pun mulai curiga. Semuanya ambil posisi berlindung. Mungkin ada penembak jitu. Begitu perintah dikeluarkan, semua orang di atas geladak langsung tiarap mencari perlindungan. Tiba-tiba seseorang berteriak, kapal Vancouver 003 sepertinya semakin mendekat. Mereka pun menoleh ke arah kapal kargo yang bermandikan cahaya lampu, dan benar saja jaraknya terlihat sudah jauh lebih dekat. Kepala regu langsung mengambil alat komunikasi dan berkata dengan suara dingin, Vancouver 003, Vancouver 003, segera hentikan pergerakan mendekat dan jaga jarak minimal 1 mil laut. Kalau tidak, kami akan membatalkan transaksi ini. Namun di kapal kargo, Andi Rewa berdiri di dek depan dan berteriak, majukan kapal dengan kecepatan penuh. Wan Po Jun segera berlari ke ruang kemudi dan mendorong tuas mesin hingga maksimal. Kapal kargo yang tadinya bergerak lambat, kini mengaum hebat. Mesin bergetar keras dan kecepatannya pun langsung melonjak. Di kapal pesiar, mereka pun mendengar suara mesin kapal yang menggelegar. Kepala regu segera berteriak lewat radio, situasi berubah, tancap gas, pergi dari sini sekarang juga. Nahkoda kapal pun segera mengaktifkan tenaga mesin penuh. Bagian belakang kapal mendadak memuntahkan ombak dan busa tebal akibat baling-baling yang bekerja maksimal. Melihat kapal musuh hendak lari, Andi Rewa menyeringai dingin. Kalian mau kabur? Dia segera mengumpulkan seluruh tenaganya dan meluncurkan serangan 10 lapis pisau penembus jiwa ke arah buritan kapal pesiar. Andi sendiri pun tidak tahu seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan, tapi di matanya semua orang di kapal itu tidak pantas hidup. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan serangan penuh daya hancur. Hampir sepertiga energi spiritual dalam tubuhnya tersedot habis dan berubah menjadi gelombang energi tak terbayangkan, melesat ganas menuju kapal pesiar itu. Sebuah kekuatan dahsyat meluncur melintasi permukaan laut, tanpa suara dan tanpa jejak. 1 detik kemudian, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar dari buritan kapal pesiar itu. Dalam sekejap, sistem penggerak di bagian belakang kapal meledak. Semburan api besar bersama pecahan baling-baling dan komponen mesin terlempar tinggi ke udara. Kapal pesiar yang tadinya bersiap kabur dalam kecepatan penuh, seketika kehilangan seluruh tenaganya dan langsung terhenti di tempat. Saat itu juga, semua orang tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Wan Po Jun semakin merasakan kalau kekuatan Andi Rewa sungguh tidak terduga batasnya. Sebelumnya dia masih mengira Andi Rewa hanya seorang ahli dalam ranah alam gelap. Tetapi setelah menyaksikan langsung bagaimana Andi Rewa menyerang secara tak kasat mata dan berhasil menembus kapal pesiar lawan, dia segera sadar kekuatan Andi Rewa kemungkinan besar sudah jauh melampaui ranah tersebut. Menyadari hal ini,
dia pun merasa semakin malu mengenang masa lalu ketika dia pernah nekat menyerbu pemakaman keluarga Rewa. Sementara itu, di atas kapal pesiar, para awak benar-benar terpukul mentalnya akibat ledakan mendadak barusan. Di radio terdengar suara pria muda yang penuh kepanikan. "Ledakan apa barusan itu? Kenapa kapal kita tidak bergerak?" Suara cemas dari ruang kemudi segera menyusul. "Tuan, mesin kapal kita sepenuhnya mati. Sepertinya bagian mesin belakang meledak." Pria muda itu langsung berteriak, "Apa-apaan ini? Apakah kita diserang?" Sang kepala regu yang ada di dek buru-buru menjawab, "Tuan, kalau ledakan tadi disebabkan oleh serangan luar, kekuatannya pasti setara bazooka atau RPG. Tapi aku tidak melihat tanda-tanda ada serangan seperti itu." Kepala regu ini dulunya seorang prajurit kawakan dengan pengalaman tempur yang sangat banyak. Berdasarkan penilaiannya, ledakan sekuat itu pasti lebih dari sekedar tembakan senapan kaliber besar. Hanya senjata seperti peluncur roket yang bisa menyebabkannya. Namun, di malam yang gelap gulita seperti ini, kalau ada senjata berat ditembakkan, pasti akan terlihat seperti kembang api besar. Dia sendiri sejak tadi terus memantau kapal kargo dan tidak menemukan jejak senjata apapun. Tapi, ketika ia masih bingung, tiba-tiba dia merasa kalau bagian belakang kapal seperti mulai tenggelam sedikit dan bagian depan malah mulai terangkat sedikit ke atas. Perubahan kecil ini membuatnya terkejut luar biasa. Dia langsung menyimpulkan kalau ledakan tadi kemungkinan sudah menyebabkan bagian belakang kapal bocor dan mulai kemasukan air. Dan kalau air terus masuk tanpa henti, maka kapal akan semakin miring ke belakang. Bagian depan semakin terangkat tinggi dan akhirnya kapal bisa tenggelam secara vertikal 90 derajat ke dasar laut. Tepat saat itu, suara teknisi di ruang mesin terdengar panik di radio. "Situasinya sangat buruk. Bagian belakang kapal berlubang besar. Air laut sudah masuk." Raut wajah kepala regu langsung berubah menjadi tegang. Dia berteriak, "Semua segera kenakan jaket pelampung. Tinggalkan ruangan. Personel bersenjata bersiap untuk bertempur. Siapkan perahu penyelamat. Kita akan meninggalkan kapal." Perintah itu membuat puluhan orang di atas kapal langsung panik luar biasa. Walaupun sebagian besar dari mereka adalah pengawal terlatih, tetapi mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Semuanya menjadi gugup dan kacau. Lebih dari 20 pria bersenjata membawa senapan serbu ke dek, menatap penuh waspada ke arah kapal kargo yang semakin dekat, siap melepaskan tembakan kalau diperlukan. Di radio, suara marah si pria muda kembali terdengar. "Apa? Meninggalkan kapal? Kalau kita meninggalkan kapal, bagaimana caranya aku kembali ke Seattle?" Kepala regu buru-buru menjawab, "Tuan, setelah kita meninggalkan kapal, aku akan menemanimu naik perahu penyelamat. Jarak dari sini ke Seattle hanya sekitar 200 km. Kalau lancar, kita bisa sampai dalam 4-5 jam." Pria muda itu mendengus dingin. "Aku tidak mau duduk di perahu penyelamat selama berjam-jam. Telepon keluargaku, suruh mereka mengirim pesawat amfibi untuk menjemputku sekarang juga." Kepala regu menjawab serius, "Tuan, masalah kita bukan hanya kapal yang tenggelam. Kapal kargo itu sedang mendekat cepat sekali. Aku rasa mereka punya niat jahat. Kalau mereka berhasil mendekat, kita semua bisa dalam bahaya. Yang terpenting sekarang adalah membawa Tuan pergi dari sini secepatnya." Pria muda itu terkejut. "Maksudmu, para mafia Kanada itu mau melawan kita?" Kepala regu menjawab, "Itu sangat mungkin." Pria muda itu mengumpat, "Kurang ajar. Para bajingan dari Sisilia itu sudah bosan hidup rupanya. Mereka pikir mereka siapa? Berani-beraninya bersikap sok kuat di hadapanku. Besok aku akan mengirim pasukan ke Vancouver untuk memenggal kepala bos mereka." Kepala regu berkata, "Tuan, bahkan kalau besok kau ingin menghancurkan seluruh kelompok Italia itu pun tidak masalah. Tapi sekarang yang paling penting adalah segera pergi dari sini." Akhirnya pria itu tampak menerima saran kepala regu, walaupun dia tetap mengomel. "Sial,
Ini pertama kalinya aku ikut keluar, tapi kapalnya malah tenggelam. Benar-benar bodoh.